Sahabat Fresh Juice, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Jumat 17 Januari 2025 bersama Ibu Erna Kusuma dari Tangerang. Selamat mendengarkan. Para pendengar dari Fresh Juice dimanapun berada, Injil yang sangat kaya makna dari Injil Markus bab 2 ayat 2 sampai dengan ayat 12 tentang iman, pengampunan dosa, dan penyembuhan telah berulang kali kita dengarkan. Dan hari ini gereja mengajak kita untuk kembali mendengarkannya, mendengarkan kisah beberapa orang yang membawa seorang temannya yang menderita lumpuh untuk datang kepada Yesus memohon pertolongan. Inilah Injil suci menurut Markus. Selang beberapa hari sesudah Yesus datang ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara Yesus memberitakan sabda kepada mereka, beberapa orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya ke hadapan Yesus karena orang banyak itu. Maka mereka membuka atap yang di atas Yesus. Sesudah atap itu terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Melihat iman mereka, berkatalah Yesus kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ duduk juga beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hati, mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain Allah sendiri? Tetapi Yesus langsung tahu dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Maka ia pun berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh itu, 'Dosamu sudah diampuni,' atau mengatakan, 'Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan'? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Lalu berkatalah Yesus kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya, dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu. Mereka semua takjub, lalu memuliakan Allah. Katanya, "Yang seperti ini belum pernah kita lihat." Demikianlah sabda Tuhan. Para pendengar setia dari Fresh Juice yang dikasihi Tuhan, Yesus menjadikan Kapernaum sebagai basis pelayanannya di Galilea, dan rumah Petrus kemungkinan besar menjadi tempat utama untuk tinggal dan mengajar. Ketika tersiar kabar jika Yesus ada di rumah Petrus, maka orang-orang pun berduyun-duyun datang ke sana sehingga tidak ada tempat luang, sampai-sampai di depan pintu rumah pun penuh sesak. Beberapa orang juga datang ke sana membawa seorang temannya yang menderita lumpuh. Karena penuh sesak, mereka tidak bisa membawa temannya ke hadapan Yesus. Tetapi mereka tidak kehilangan akal. Mereka membuka atap rumah, lalu menurunkan temannya dari atap rumah itu. Upaya ini tentunya tidak lazim, tetapi kreatif. Mereka tidak menyerah meskipun banyak hambatan. Ini mengajarkan kita untuk tidak mudah berputus asa dalam membawa orang yang kita kasihi kepada Yesus.
melalui doa, usaha, dan kesaksian hidup. Tindakan teman-teman orang lumpuh itu mengajarkan kita pentingnya solidaritas dan empati. Mereka tidak hanya percaya kepada Yesus, tetapi juga mengupayakan segala cara agar orang yang mereka kasihi dapat bertemu dengan Yesus. Tadi kita telah mendengarkan bersama dari bacaan Injil, jika Yesus justru tergerak oleh belas kasihan setelah melihat iman mereka, yaitu orang-orang yang bawa temannya yang lumpuh itu. Yesus menyembuhkan orang lumpuh itu karena iman dari teman-temannya. Para pendengar setia Daily Fresh Juice yang dikasihi Tuhan, seandainya kita memiliki iman, percaya kepada Yesus, sesungguhnya kita bisa dan boleh membawa orang-orang yang membutuhkan pertolongan Yesus. Hal ini telah ditegaskan oleh Yesus sendiri, seperti yang ditulis pada Injil Matius bab 17 ayat 20c. Sesungguhnya, sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana. Maka gunung ini akan pindah dan tak akan ada yang mustahil bagimu. Terlebih lagi jika kita kerjakan bersama dengan saudara dan kerabat yang juga beriman kepada Yesus, tentunya akan menghasilkan yang lebih baik lagi. Hal ini juga telah disampaikan oleh Yesus ditulis pada Injil Matius 18 ayat 19 sampai dengan 20. Jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Ku, di situ Aku ada di tengah-tengah mereka. Menjadi jelas bagi kita bahwa iman kita, termasuk doa, harapan, dan segala upaya kita, akan menggerakkan kuasa Kristus untuk melakukan hal-hal ajaib. Rasul Paulus dalam suratnya kepada Timotius juga menasihati Timotius dengan nasihat yang serupa. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa, syafaat, dan ucapan syukur untuk semua orang. Ya, doa syafaat, doa yang kita panjatkan untuk memohon sesuatu bagi orang lain. Kita bertindak secara aktif sebagai pendoa untuk orang lain dengan membawa kesusahan mereka kepada Allah, meminta campur tangan Allah, memberi solusi, pemulihan, atau berupa jawaban atas doa-doa kita sesuai dengan kehendak-Nya. Dengan demikian kita memperoleh kesempatan untuk menyatakan kasih kita kepada sesama, menunjukkan kerendahan hati kita, serta menyatakan ketulusan hati kita. Sebagaimana yang terjadi pada orang-orang yang membawa temannya yang lumpuh itu, yang oleh karena iman mereka, temannya memperoleh kesembuhan, maka kita juga dapat menjadi saluran berkat dan kasih Allah bagi orang lain. Para pendengar setia Daily Fresh Juice dimanapun berada, mungkin kita cukup terusik dengan perkataan Yesus kepada orang lumpuh itu. Hai anakku, dosamu sudah diampuni. Banyak orang mengaitkan kesusahan hidup dengan dosa yang diperbuat. Yesus memang membenci dosa, maka meminta kita untuk tidak berbuat dosa. Tetapi Yesus tidak membenci kita sekalipun kita telah berbuat dosa. Kasih Yesus tidak berubah. Yesus tetap menginginkan agar kita kembali kepadanya, yaitu dengan cara melepaskan semua dosa-dosa yang pernah kita perbuat. Dengan demikian, seharusnya kita tidak lagi terusik atau bingung dengan perkataan Yesus tadi. Hai anakku, dosamu sudah diampuni. Yesus menunjukkan bahwa pengampunan dosa adalah prioritas utama karena dosa adalah akar masalah manusia. Penyembuhan fisik meskipun penting bersifat sementara, sedangkan pengampunan dosa membawa kehidupan kekal.
Marilah kita berdoa untuk menutup renungan kita pada hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa kami, sungguh merupakan berkat bagi kami setelah mendengarkan sabda-Mu dan merefleksikannya ke dalam kehidupan kami, bahwa kesembuhan fisik untuk bebas dari penyakit kami perlukan agar tetap dapat beraktivitas. Namun pemulihan jiwa dari belenggu dosa jauh lebih penting. Sebab melalui pengampunan dosa, kami boleh memperbarui hubungan kami denganmu ya Bapa. Oleh karena itu, ampunilah dosa-dosa kami, sebab kami menyesali telah berbuat dan kami bertekad untuk tidak mengulanginya. Ampunilah kami orang berdosa ini. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Sampai jumpa bulan depan. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Jumat 17 Januari 2025. Terima kasih kepada Ibu Erna untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam Fresh Juice.